Subuh ini kita dibersamai melaksanakan sholat subuh berjemaah bersama Bapak Kapolres Kabupaten Tanah Datar dan juga bersama rombongan dari Kepolisian Republik Indonesia Kabupaten Tanah Datar. Bapak dan Ibu, pagi ini nanti kita mintakan sedikit sambutan dari Bapak Kapolres terhadap program yang beliau lakukan. Kemudian juga kita mintakan sedikit tausiah nanti dari beliau. Namun sebelumnya kita mintakan terlebih dahulu kepada yang terhormat Bapak Maison selaku Ketua Warga Wisma Teluk Indah untuk memberikan kata sambutan. Kepada Pak Maison disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita bersama. Kesempatan itu adalah kesehatan dan juga hati yang ikhlas untuk dapat bersama-sama datang ke musala kita ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriring salam juga kita memohonkan kepada Allah supaya disampaikan kepada arwah junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan acara kita dari mulai ini sampai nanti diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Polres dan rombongan lalapiro 20 tahun lah di situ. Baru kali ini Bapak Kapolres datang ke musala kita ini. Alhamdulillah. Kemudian mudah-mudahan dalam rangka sholat berjamaah dan juga bersilaturahmi di sini, mudah-mudahan Allah masa-masa yang akan mengizinkan bahwasanya program-program ini dapat dilaksanakan sesuai yang apa direncanakan di Kapolres nanti. Kemudian beliau mengajak kita bersama remaja-remaji sesuai dengan program yang akan disampaikan oleh beliau nanti yang dapat kita bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat meningkatkan hubungan kita dan juga dapat sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Berikan kata sambutan. Selanjutnya langsung saja kita mintakan kepada Bapak Kapolres Kabupaten Tanah Datar. Untuk itu waktu dan tempat kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan, saya banggakan Bapak Ketua Mushola, Bapak Kepala Lingkungan, para orang tua sesepuh, ini mama atau adat, ibu-ibu gunung-gunung, tokoh pemuda, angkatan 65, ada tokoh pemuda angkatan 65 diwakili oleh
Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dibangunkan dari mati yang sementara. Allahumma alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Shalawat dan salam senantiasa kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu yang sama-sama mengenal Allah, tadi saya ditanya sama dia, Pak masjid itu berapa Pak? Ke 103. Yang muter sama Terlinto. 103 yang di sini. Dan rata-rata Pak alhamdulillah 102 yang kemarin itu tulisannya di depan pintu itu masjid hanya untuk umur 45 tahun ke atas. Rupa-rupanya di sini agak-agak sama Pak ya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang mulia, tujuan kami berkeliling itu Pak sebenarnya ada misi terselubung Pak Ketua. Misi terselubungnya kami mau minta sumbangan Bapak Ibu. Boleh Pak? Boleh Bu? Begini, ini khususnya mau saya perluas karena udah sempit. Tapi pengunjungnya banyak, pelanggannya banyak. Jadi rencananya mau saya perluas. Boleh Pak ya minta sumbangan Pak? Ikhlas Pak? Ikhlas. Kami kos-kosannya ditungguin 24 jam, enak Pak. Kos-kosannya ada CCTV-nya, makanya gratis kali Pak, 2 kali sehari. Berminat Pak? Ada jerujinya warnanya hitam. Dapat kos banyak Pak, yang sudah alumnus 30, yang sekarang di dalam 22. Dan tidurnya itu sudah kayak catering dijajar, pakai pepes dijajar. Kasihan gitu, jadi makanya saya mau perluas. Boleh minta sumbangan saya? Ini. Boleh Pak? Boleh? Bapak masuk boleh kan? Supaya daya tampungnya lebih luas, supaya lebih banyak lagi orang yang masuk. Faktanya penuh terus Bu, Pak. Gimana? Hah? Mau dikasih makan terus? Berarti Bapak berminat gitu Pak? Jangan tanggung-tanggung Pak, kalau Bapak berminat bawa anak kenakan. Atau bawa satu kampung sekalian, satu komplek. Faktanya semakin lama semakin penuh gitu. Dan ini ada di bawah tadi Pak kemarin. Maaf, kalau kambing 29 biji Pak. Tapi ranking satunya masih narkoba. Kemarin yang paling ranking satunya belum terkalahkan itu bawa 15 kg. 15 kg itu kalau dibagi Pak, sak baju sangkar Pak semua. Yang nomor 2 bawa 23 paket sabu-sabu. Satu paketnya kecil Pak, tapi bisa dihirup 30 orang. 30 kali 23, 690. Satu komplek berapa Pak? 84 kakak. Kakak hitung aja kali 4. Besar 150. Nah, kemarin 690. Yang nomor 1. Nah ini masalahnya Pak, mau dibiarkan saja atau kita atasi? Kita biarkan saja atau kita atasi bersama-sama? Inilah yang mau kita bicarakan. Boleh Pak? Mereka ini orang-orang pintar Pak. Saya tanya aja mereka ini. Dan alhamdulillah dari 30 sampai 22 itu yang masih di dalam itu semuanya orang tanah datar. Semuanya orang yang 30 sama 22 juga. Semuanya itu orang Islam. Orang Islam. Dan saya cek tuh di antara 30 sama 22 itu yang nggak bisa ngaji cuma 2. Yang nggak bisa ngaji cuma pinter ngaji, orang Islam, tanah datar, masuk penjara. Ini kalau datuk-datuk zaman dulu mungkin nanti kok bisa menggunakan saya begini? Ya Bu, yang punya falsafah adat basandi syarat basandi kita dulu, tapi kok juara masuk penjara. Fenomenanya kok seperti ini. Dan kalau ditanya Pak, enggak, kamu kasusnya apa? Narkoba Pak. Kamu memang enggak tahu kalau narkoba itu enggak boleh dijual? Tahu Pak. Enggak, kasusnya apa? Cabul Pak. Anak berapa tahun? 15 tahun Pak.
Kamu datar meracuni orang tanah datar sendiri. Yang kemarin yang opa-opa, kata-kata itu, atua-atua, umur 55 tahun ngasihnya ke anak-anak SD. Ini orang tanah datar meracuni orang tanah datar sendiri. Setiap masjid kita akan berbicara tentang masalah itu. Setiap masjid kita akan berbicara tentang masalah itu. Fenomenanya seperti apa kok kayaknya aneh gitu kan? Orang Islam, warga sendiri, meracuni warga sendiri, tahu perbuatannya itu nggak boleh, bahkan haram, tapi tetap melakukan kan gitu kan? Ada lagi adatnya di sini seperti ini, falsafahnya seperti ini, tapi tetap dikerjakan. Maka Bapak Ibu ya, ini fenomenanya seperti orang zaman dulu yang disebut dengan zaman jahiliyah. Zaman, zaman, bukan Pak. Zaman jahiliyah itu bukan zaman bodoh. Mohon maaf, itu perspektif saya pandang. Karena jahil itu bukan bodoh. Mana kok jahil banget sih? Lebih tepatnya jahil itu tahu tapi sengaja. Ya Pak. Tahu tapi sengaja. Tidak boleh ini kepala Pak tertinggi didominasi oleh mereka-mereka yang duduk di bangku sekolah. Saya tanya, duduk di bangku sekolah itu orang bodoh atau orang pintar? Kenapa melanggar lalu lintas? Ya, jadi jahil itu bukan, jahiliyah itu bukan bodoh, tetapi tahu, tapi sengaja melakukan. Hari ini keadaannya sebenarnya yang katanya terang benderang, yang terang benderang itu lampu, Pak. Tapi mengalami kemunduran kembali, orang kembali kepada masa-masa jahil. Ada perubahan, ada perubahan. Coba lihat, orang tahu enggak Pak kalau nggak sholat itu dosa? Kenapa masih tetap tidak sholat? Zaman dulu Bapak Ibu yang mulia, di Ka'bah itu orang tawaf zaman jahiliyah. Mereka mengelilingi Ka'bah 7 kali. Kalau ditanya buat apa Om? Kok mengelilingi Ka'bah 7 kali? Kami tawaf Pak, buat beribadah. Buat ibadah kepada siapa? Kepada Tuhan. Siapa Tuhannya? Di mana Tuhannya? Tuhannya satu di atas langit. Namanya Allah. Tapi mereka membuat, Bapak Ibu bayangkan kalau sudah pernah umroh sama haji, 360 berhala di sekitar Ka'bah. Setelah mereka tawaf 7 kali, mereka tawaf 7 kali juga kepada berhala mereka. Mereka tahu adanya Tuhan satu di atas langit, tahu namanya Allah, mereka tahu, tapi mereka masih membuat, mereka tawaf, mereka beribadah kepada 360 berhala di sekitar jahil. Ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak, iman itu kalimat imannya la ilaha illallah Muhammadur Rasul harus sempurna. Kalau sempurna maka imannya akan berakibat amalnya baik. Sholat, zakat, puasa, sedekah, haji, umroh, berbagai kepada tetangga, senyum, baca Quran dan lain sebagainya. Kalau imannya baik maka ibadahnya baik. Kalau ibadahnya baik maka muamalahnya baik. Tidak mencuri, tidak berbuat kejahatan, jujur, bekerjanya juga baik. Kalau muamalahnya baik, maka muasyarahnya baik, hubungan antara sesama anggota keluarga baik, mohon maaf tidak selingkuh, setia, sayang kepada anak, menafkahi anak dengan baik, kemudian akhlaknya baik. Satu garis lurus, Pak. Akhlak juga akan buruk. Apa yang menyebabkan iman baik? Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sempurna. Dalam Nabi ada segumpal daging itu baik maka baik seluruhnya, daging itu buruk maka buruk seluruhnya. Dagingnya namanya hati, tempatnya nah, ketemu Pak. Jadi fenomenanya seperti zaman jahiliyah disebabkan karena iman yang buruk. Ada bukti Pak, ada iman. Alhamdulillah bersifat. 30 orang yang kemarin lulus Pak jadi alumni, 22 orang yang sekarang masih ada di penjara ketika sebelum tertangkap semuanya tidak pernah sholat. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Quran sebutkan inna sholata tanha. Betul Pak. Jadi kalau akhirnya sudah tidak sholat, maka akhirnya tidak tercegah dari perbuatan keji dan munkar, akhirnya dia berani berbuat kejahatan. Kalau sudah berbuat kejahatan, siapa yang nangkep Pak? Sudah. Nah sekarang yang jadi masalah Pak, sekarang kita cek sama-sama bagaimana keadaan lingkungan kita. Tadi dibilang 77 kakak ya. Berapa kakak?
84. Laki-lakinya jumlahnya berapa? Bentar Pak. Laki-lakinya setiap rakaat 2. Jadi jumlahnya 168. Jumlah anak-anak lah dikurangi 168 ya, dikurangi. Ada 50 anak-anak? Ada 100? Kurang. Nah, kurangi separuh aja lah. 168 kurangi separuhnya berarti kembali lagi 84. 84 laki-laki balik. Sekarang yang ada di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 84 dikurangi 20 berapa? Yang 62 berapa? Hah? Sebagian di masjid. Yakin? 62. Yang sholat di masjid kira-kira berapa? Yang pulang kampung berapa? Lo jujur-jujuran kok Pak? Fair gitu loh, real loh. 64 yang sholat di masjid katakanlah 10, begitu. 54 yang pulang kampung berapa 10? Hah? 44 yang pulang 44 mana? Tidur. Yang tidur berapa? 20. Yang 20 kemana Pak? Pertanyaan terakhirnya, apakah Bapak yakin bahwa di komplek kita ini sudah tidak ada lagi yang tidak sholat? Ayo, yakin Pak? Yakin? Tidak. Yakin Bu, sudah lagi tidak ada yang sholat? Semuanya sholat semua? Maka jangan diherankan Bapak Ibu yang mulia, jangan salahkan siapa-siapa kalau nanti di kampung kita ini ada benih-benih kejahatan. Kemarin kami datanglah pemuda dan saya, Pak kabar? Yang kemarin Bapak tangkap itu tetangga dorong saya. Karena apa? Balik ke Al-Quran. Inna sholatan alaihi saya ngomongkan. Bawa misi, bagaimana kita sama-sama kerja karajo, Pak ya? Kita sama-sama kerja bagaimana kita mengembalikan mereka ke masjid. Kenapa? Supaya mereka sholat, supaya tidak berbuat kejahatan. Maka temanya adalah kembali ke surau kami dengan cara membawa tema 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang. 100%. Kalau Bapak salah nyoblos, berapa tahun? Cuma 5 tahun. Lah ini ada orang, hitung aja Pak, 20 Pak ya, yang tadi saya milih-milih. Ada orang 20 orang di kampung ini tidak sholat. Resikonya apa Pak? Paling-paling masuk neraka apa paling-paling Pak? Satu sholat yang ditinggalkan dengan sengaja Allah Ta'ala Nabi SAW menabdakan, dia akan masuk dalam neraka selama satu hukum lamanya 80 tahun akhirat, satu hari akhiratnya sama dengan 1000 tahun di muka bumi. Ada ulama mengatakan satu sholat yang ditinggalkan dengan sengaja, dia akan masuk dalam neraka selama 280.800.000 tahun. Ketimpa reruntuhan, bom, ditembak, mati ya Pak ya. Matinya statusnya mati syahid masuk. Tetangga sebelah kita, rumah kita berbatasan tembok dengan rumah kita, mati tidak sholat masuk. Hah? Ada 2 orang kecelakaan, jebret, jatuh dua-duanya, satunya lecet dengkulnya, satunya patah tulang. Yang ditolong yang mana dulu? Satu orang mati mau masuk surga, satu orang mau mati masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu? Mana Bu? Diulangi, satu orang mau mati masuk surga, satu orang mati masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu? Jadi Pak, kalau Bapak rajin demo untuk Palestina, tidak apa-apa, harus lebih rajin lagi. Kalau masih ada satu orang di kampung ini yang tidak sholat, betul tidak Pak? Rajin memotong tiang masjid, kelihatan dipotong. Saya tidak mau rusak masjid Pak, cuma motong tiang aja Pak. Boleh Pak? Kenapa tidak boleh? Kenapa Bapak melarang saya? Ya, kenapa melarang saya? Pasti yang Bapak Ibu akan mengatakan, karena ini tanggung jawab kami untuk menjaga masjid kami. Betul, ini bukan punya saya, tapi ini punya kami. Kami bertanggung jawab bersama. Nabi SAW sabdakan,
dia sholat menegakkan tiap agama, barang siapa dia tidak sholat, dia merobohkan. Sekarang yang 20 lagi rame-rame Pak merobohkan dia, dan kita diam saja. Perkara tiang masjid aja Bapak rame-rame mau mencegah. Tapi kenapa untuk agama meroboh Bapak nggak rame-rame mencegah? Betul Pak? Maka jalan satu-satunya kembalikan mereka ke masjid. Seperti seolah-olah tidak melihat dan tidak mendengar. Yang tidak melihat bukan mata tetapi yang tidak mendengar bukan telinga tetapi kalau ada orang buta dan orang tuli Pak duduk di tengah rel kereta api, apa yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan menariknya, kalau Bapak langsung menarik dipukul karena dia nggak tahu dia tahu. Bagaimana caranya? Teknisnya Bapak datang ke sana, betul? Nggak usah pakai mic, Pak. Awas, udah ada kereta api, udah lagi kereta mau lewat. Apalagi Bapak pakai grup WhatsApp, udah awas, udah ada kereta api. Mau keretanya mau? Ya, nggak bisa karena buta dan tuh. Kalau ada Bapak teriak-teriak pakai mic, malah Bapak dikatakan Bapak gila nih, ada orang buta mati masa diteriak-teriak pakai mic, nggak bisa. Datang ke sana, dielus-elus pelan-pelan punggungnya, betul Pak? Diangkat pelan-pelan, karena dia sudah tahu dielus-elus, oh ini ada orang yang sayang sama saya, perhatian sama. Diangkat pelan-pelan, kemudian dipindahkan, betul Pak? Saya ulangi, datang ke sana, angkat pelan-pelan, dipindahkan. Bagaimana caranya supaya saudara muslim kita yang jumlahnya 20 tadi Pak bisa datang ke masjid? Caranya bagaimana? Dia ke masjid yuk. Itu maknanya. Jangan langsung ditarik. Oh haram mungkin. Dia bilang aliran sesat, Bapak tarik-tarik saya. Maksudnya itu. Betul Pak ya? Besoknya enggak. Jangan kasih jatah ya. Ya Bu, suruh mereka sholat dulu ke mas. Insyaallah Pak ya. Jadi 100% laki-laki balik semuanya sholat ke masjid. Tadi saya hitung ada berapa tadi? 22 ya. Jadi kalau semuanya ngajak sholat berarti besok ada, hari Selasa ada 40, hari Rebunya ada 80, 90, 88. Kan gitu Pak ya? Cukup Pak, seminggu cukup. Ya Pak? Amanu wa taqaw wa fatahna alaihim Allah janji kalau iman dan takwa dalam satu kampung, iman sempurna, takwa implementasi dari iman sempurna, maka Allah telah akan berikan keberkahan dari atas dan keberkahan dari bawah. Yang dari atas hujannya menyuburkan, tanaman-tanaman subur, panennya berhasil, batu baru. Kalau nggak ada Pak, yang dari atas jadi bencana, yang dari bawah jadi bencana, yang dari atas hujannya jadi galodong, banjir, angin puting beliung, gempa bumi, tanah longsor, orang tua menikahi anaknya sendiri, selingkuh, narkoba, LGBT. Wah, di mana mewujudkan iman dan takwa? Tidak lain tidak bukan ditempatkan di dalam masjid. Itu dia. Jadi kerusakannya, cara perbaikannya sudah ketemu. Tanggung jawab siapa? Fenomenanya sudah ketemu, penyebabnya sudah ketemu, siapa yang harus bertanggung jawab sudah ketemu, cara menyelesaikannya sudah ketemu. Door to door, jemput mereka 100%, laki-laki balik masuk ke dalam masjid. Dan yang terakhir ya, balik ke surau, itu punyanya orang. Betul Pak? Bawalah mereka ke dalam masjid. Anak dipaku, kemenangan diban. Kampung dipaten, sedangkan anak disayang dibawa ke rumah, kemenangan disayang dibawa ke surau. Sekarang gimana Pak kemenangannya Pak? Yang ada kemenangan angkatan 65 Pak. Ini masalahnya. Ya Pak ya, harusnya mereka ada di dalam surau, diajari sama orang tuanya, diajari sama mamanya, diajari sama orang kampung, diajari apa di dalam masjid? Yang pertama agama itu apa? Tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diajari yang kedua faraid, pertama salat, zakat, puasa, sedekah, haji, yang ketiga diajari Quran. Yang kedua diajari adab. Adab itu apa? Adab kepada orang tua, tidak boleh satu klik satu hari lahir duluan Pak. Dipanggil harus dipanggil pakai nama? Tidak boleh. Harus dipanggil udah. Diajari musyawarah untuk mufakat.
Nah, diajari silek, diajari borok, kan begitu Pak ya. Yang kedua diajari, yang ketiga diajari adat. Apa diajari adat? Adat yang sebenarnya adat yang teradatkan, ada diadatkan dan ada istiadat Minang. Karena mereka tidak masuk masjid, tidak masuk surau, tidak dapat pengajaran itu. Akhirnya pengajaran mereka dapat dari mana Pak? Dari setan gepeng. Betul Pak? Cari ummati. Betul Bu? Pikir kita setiap hari apa? Biti. Betul Pak? Betul Pak. Kenyataan. Pikir kita piti. Sama-sama T-nya belakangnya Pak. Bapak punya kebolan nama Muhammad. Kamu berkali-kali datang kepada aku, tetap saja kamu tidak bisa memberikan hidayah. Karena yang memberikan hidayah adalah aku. Jangan berpikir hasil. Kerjakan istiqomah sampai kita mati. Yang ketiga jangan berpikir hasil. Lagi beli bensin, kita berkah. Insya Allah ya, kita boleh bisa. Dah, bentar lagi mau sholat. Tutup warung sebentar, nanti kita ke masjid. Kita ramaikan masjid kita. Insya Allah ya. Bapak mau ke masjid jangan lurus belok kanan belok kiri. Assalamualaikum, dah, masjid ya. Assalamualaikum. Kita ramaikan masjid. Pokoknya semuanya, bagaimana isinya 100% laki-laki balik semuanya masuk ke dalam masjid di jam. Dari Allah Subhanahu Wa Taala yang salah dari saya pribadi mau dijelaskan. Barangkali ada yang nanya, Bu, ada yang nanya? Enggak ya? Bagaimana caranya masuk kos-kosan gratis? Saya jawab. Pak, ada yang nanya Pak? Alhamdulillah, tidak ada yang nanya Bu ya? Pak, tidak ada yang